Kamu harus waspada, seseorang sangat dendam padamu karena hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini dengan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini dengan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Iya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman, kamu harus waspada. Seseorang sangat dendam padamu karena hal ini. Oke, fokus, konsentrasi. Di sini kartu sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Wheel of Fortune, teman-teman. Nah, Wheel of Fortune ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi kamu terlebih dahulu, teman-teman. Wheel of Fortune ya, ini kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah perubahan di dalam kehidupan, teman-teman. Oke, perubahan di dalam kehidupan tentu perubahan hal-hal yang positif. Ketika pada akhirnya sebuah kemenangan, pada akhirnya sebuah keadilan itu kamu dapatkan dan kamu rasakan. Dari apa? Karena apa, teman-teman? Ya, yang aku lihat sebuah kemenangan yang akan kamu dapatkan ini mungkin meliputi segala hal di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Ya, nah, lalu apa kaitannya dengan seseorang yang dendam kepada kamu, teman-teman? Ternyata salah satu faktor yang membuat seseorang dendam kepada kamu adalah ketika kita berbicara terkait dengan masalah pekerjaan. Nah, aku melihat memang sebenarnya ada persaingan di sini. Tetapi persaingan di sini adalah persaingan yang buruk, persaingan yang sangat negatif. Artinya saling jatuh menjatuhkan, gitu. Ataupun mungkin kamu yang dijatuhkan, ingin dijatuhkan, teman-teman. Agar mungkin bisa jadi agar kamu dibenci oleh atasan kamu, ataupun mungkin juga kamu dipecat dan kamu tidak bisa naik jabatan. Nah itu, ya. Nah, tetapi faktanya karena mungkin kamu orang yang lurus, kamu orang yang ya selalu melakukan hal-hal yang terbaik lah, ya. Dedikasi kamu cukup besar ya teman-teman, di dalam pekerjaan kamu, sehingga wajar ketika kamu di sini yang lebih beruntung. Kamu di sini yang bisa berhasil naik jabatan dan mungkin bisa jadi eh, jabatan yang kamu duduki tersebut adalah ini milik dari seseorang yang tanpa kamu sadari bahwasanya ternyata jabatan dia itu terancam karena apa? Ya karena memang selama ini dia sudah berbuat nggak benar, nggak baik, teman-teman, sehingga bisa jadi kedudukan dia lengser nih, jabatan dia lengser ke bawah. Dan itu menjadi salah satu faktor yang mengapa dia sangat dendam kepada kamu, teman-teman. Ya, dan kamu harus hati-hati, ternyata di balik dendamnya dia menggunakan black magic yang aku lihat seperti itu untuk menyerang kamu ya. Kemudian sama halnya terkait jika kita berbicara terkait dengan apa namanya teman-teman ya, kehidupan bisnis dan usaha. Jadi ada persaingan bisnis yang cukup kuat ya. Ketika mungkin bisnis kamu lebih berkembang dan bisnis seseorang tersebut ternyata hancur, teman-teman. Nah, kamu dijadikan sebagai kambing hitam. Ya mungkin disangkanya kamu menggunakan black magic untuk menutup usaha dia. Nah, seperti itu. Ya padahal yang aku lihat di sini, kamu nggak pernah menggunakan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya teman-teman. Kamu mempercayai dengan adanya doa dan ibadah yang bagus ya, perbuatan yang baik, maka itu akan mendatangkan rezeki. Nah, ya kemudian kamu mungkin rajin bersedekah ya. Jadi itu menjadi salah satu faktor utama mungkin hal yang kamu pegang teguh, teman-teman. Jadi wajar dong ketika orang lebih sayang, lebih apa ya teman-teman ya, jalan keresikan kamu lebih bagus ya daripada seseorang yang mungkin menjadi pesaing bisnismu, teman-teman. Ternyata nyatanya ya dia selalu melakukan sebuah kecurangan, ya tidak jujur gitu, teman-teman. Ya, jadi pada intinya memang seseorang tersebut juga merasa dendam, ya. Seseorang tersebut juga merasa
ini sesuatu hal yang nggak bisa dia terima, sesuatu hal yang nggak bisa dia toleransi, sehingga jelas niat-niat buruk teman-teman ya pasti sudah dia rencanakan, dan mungkin bisa jadi tidak hanya sebuah niat, ya bisa jadi dia sudah melakukan, bisa jadi dia sudah mulai mengintervensi kamu dengan cara apa, mungkin memfitnah orang-orang yang berada di sekeliling kamu ya. Kalau di dalam pekerjaan ya circle pekerjaan kamu, kemudian di dalam bisnis ya mungkin orang-orang yang selama ini menjadi langganan kamu teman-teman ya, seperti itu. Jadi itu yang dia lakukan terus menerus teman-teman, agar apa ya, agar kamu juga bisa merasakan sebuah kehancuran. Dan itu pertama. Yang kedua ya, dia menggunakan black magic, ya black magic guna menutup jalan kesucian kamu, guna membuat kamu sakit dan lain sebagainya. Tapi syukurnya di sini kamu terproteksi dengan baik banget ya, lagi dan lagi karena ibadah kamu, lagi dan lagi perbuatan baik kamu, lagi dan lagi karena doa-doa kamu. Jadi seperti itu teman ya, perbuatan baik, oke, itu akan menjauhkan ya kamu dari bahaya gitu sih. Meskipun ada yang berupaya untuk menzalimi kamu, ya seakan-akan nanti bakal berbalik kepada mereka sendiri ya teman-teman. Itu dia. Oke, next pada kartu berikutnya aku punya Ten of Wands, 10 tongkat muncul hadir di sini teman-teman. Tetapi memang harus punya space ya, jaga jarak teman-teman, harus jaga jarak banget dengan orang-orang yang mungkin memang kamu anggap oke, dia pernah bermasalah, berkonflik dengan kamu. Bukan berarti sih kamu harus seujung, tidak ya. Tetapi ketika kamu sudah memahami dan merasakan intuisi kamu, terus merasakan bahwasanya ini orang punya niat-niat yang gak baik, ini orang punya niat-niat buruk kepada kamu teman-teman, ya lebih baik dihindari ya, jangan terlalu mengabaikan banget teman-teman ya. Dan kamu terus harus melakukan hal-hal yang terbaik ya. Contoh itu tadi, pertahankan hal-hal baik di dalam diri kamu agar itu menjadi salah satu tameng yang cukup kuat, perisai yang cukup kuat untuk menahan ya adanya serangan-serangan negatif teman-teman ya yang dilakukan gitu. Oke, next pada kata berikutnya aku punya Seven of Pentacles, 7 koin muncul hadir di sini teman-teman. Jadi dari kartu kelima ini ya, melihat dari energinya teman-teman, oke, seseorang tersebut memang masih menginginkan gitu ya teman-teman, apa yang mungkin telah hilang. Contoh tadi di dalam karir ya, itu kemudian di dalam usaha juga ingin terus berupaya berusaha untuk bangkit kembali. Ya silakan ya, mungkin seperti itu, tetapi mungkin dengan cara-cara yang benar ya teman-teman. Mungkin ketika ada seseorang melakukan cara-cara yang nggak benar ya, mungkin berpotensi kamu juga nanti bakal berdampak teman-teman ya, tidak saat ini mungkin esok lusa, tidak tahu, karena pasti namanya manusia punya kelemahan teman-teman ya, tidak ada yang sempurna gitu ya. Dan kemudian ketika kita berbicara terkait dengan hal-hal yang lain sama ya, mungkin di sini kamu berhasil membongkar keburukan dari siapa, mungkin dari orang-orang terdekat kamu juga sih, nggak jauh-jauh banget kok teman-teman ya, orang-orang terdekat kamu. Bagaimana kamu bisa mengungkap sebuah keburukan dari seseorang kalau seseorang tersebut tidak kamu kenal dengan baik teman-teman? Faktanya nyatanya seperti itu. Tetapi memang yang jelas sebuah bentuk kehati-hatian, kewaspadaan kamu teman-teman, ini harus lebih kamu tingkatin, karena semakin ibaratkan kamu naik ke atas ya, akan semakin kencang angin yang menerpa kamu teman-teman, semakin tinggi pohon yang akan menjulang, maka akan semakin besar pula badai yang akan menerpa kamu. Nah seperti itu ya. Jadi memang kuncinya, intinya adalah dari diri kamu teman-teman ya. Ketika kamu dapat memproteksi, ketika kamu dapat mengendalikan diri kamu untuk melakukan hal-hal yang terbaik, maka ya niscaya ke depan bakal apa ya, lebih lancar gitu sih. Aku melihat di sini bakal ada sebuah penaklukan ya, penaklukan di dalam sebuah tantangan dan pencapaian di dalam sebuah tujuan. Jadi kedua hal tersebut cukup menunjukkan, membuktikan bahwasanya ke depan kehidupan kamu akan semakin lebih baik, dan bisa jadi orang yang dendam kepada kamu teman-teman ya, itu nanti bakal menjadi sebuah bumerang untuk dirinya sendiri. Nah mungkin seperti itu nanti ya. Dan kemudian pada kartu yang terakhir aku punya Eight of Pentacles, 8 koin. Jadi dari kartu ke-7 ini teman-teman ya, kamu harus bisa lebih sabar ya, kamu orang yang harus bisa lebih apa ya teman-teman ya, jangan terlalu gegabah di dalam memutuskan sebuah keputusan ataupun pilihan teman-teman ya. Semuanya harus diimbangi, semuanya harus dibarengi,
dengan yang namanya apa ya, keselarasan energi dari intuisi kamu, batin kamu, feeling, firasat kamu, teman-teman, agar kamu tidak salah di dalam melangkah ya. Tetapi memang untuk ke depan kehidupan kamu secara ekonomi akan mengalami peningkatan dan akan meroket. Insya Allah, amin ya teman-teman. Mungkin demikian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.